Bisa dimulai nih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara hari ini lancar, sukses tanpa adanya kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Yanti selaku Kepala Sekolah SDN Ujung 13. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 6, mungkin didampingi dengan adminnya. Yang saya hormati pula karyawan yang ada di SDN Sidoarjo 1. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat ridho dan inayahnya lah sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas pokok dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yaitu tentang verifikasi kriteria kelulusan dan verifikasi penentuan kelulusan. Tak lupa pula saya ucapkan kepada Pak Bambang selaku K3S Kecamatan Semantir dan selaku Kepala Sekolah SDN Sidoarjo 1 yang mana sudah memfasilitasi tempat dalam pelaksanaan verifikasi kelulusan SD tahun pelajaran 2020-2021. Apa yang sudah kita laksanakan selama kita membina anak-anak didik ya di musim atau di masa pandemi COVID-19 ini, panjenengan sudah ramah-ramah ke anak-anak untuk mendampingi pembelajarannya secara daring. Sehingga untuk pembelajarannya disebut yaitu Merdeka Belajar. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Tentunya panjenengan pagi hari ini juga diberikan suatu nikmat berupa kesehatan. Amin. Sing ngantuk ya gak apa-apa, teklak-tekluk, maksiat maksiut. Mudah-mudahan terbangun dengan suaranya Bu Puji yang mendayu-dayu ini. Itu nggih. Sebenarnya untuk verifikasi ini tidak ada perubahan. Hanya perubahan itu disepakkan di sekolah masing-masing. Sehingga pelaporannya nanti tidak harus sama lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Oleh karena itulah dikatakan Merdeka Belajar. Laporannya ya merdeka, sesuka-sukanya sekolah. Ya tidak usah daki seperti tahun yang kemarin itu. Sampai DKN-nya mici-mici, muridnya sampai kalau mici-mici gitu ya. Nah, pilih yang mudah, tidak perlu yang sulit-sulit. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, terus sekarang yang menjadi pertanyaan saya, ketika panjenengan selaku guru kelas 6 tentunya juga didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, ketika menentukan kriteria kelulusan, apakah semua guru kelas 1 sampai 5 diajak untuk rapat? Alhamdulillah. Harus. Karena apabila ada pertanyaan selain guru kelas 6, guru kelas 1 sampai 5 bisa menjawab. Karena yang dikerjakan di kriteria kelulusan dan penentuan kelulusan itu hanya ada 2 pertanyaan. Ujian sekolah itu dijupuk teko biji apa? Nah, hanya itu saja. Ketika ujian sekolah itu nilainya diambil dari mana? Nah,
Ini harus ditulis semuanya seperti ini. Nanti bertahap saya jelaskan. Ya. Terus menentukan kriteria kelulusan itu bagaimana? Disebutkan terus diterangkan daki-daki. Sekarang itu seperti itu. Nah, daki-daki mau ono bukti fisiknya. Jadi bukan sekedar tulisan. Nah, nanti kita praktek ya. Semoga kalau ada revisi, semoga nanti cepat revisi. Sampai di sini paham apa yang saya maksud tadi? Paham ya? Ya, hanya ada 2 pertanyaan saja. Nah, jawabannya bagaimana? Ya terserah sekolah masing-masing. Ya pada nggak sama, mau nggak pakai ujian sekolah aja tidak apa-apa. Ya pada, sehingga ada pertanyaan. Ya, penentuan kelulusan ujian sekolah diambil dari nilai apa? Kalau sudah aku melaksanakan ujian sekolah ditambah UKK, boleh. Aku gawe nilai portofolio, nilai uren, nilai daring, boleh. Atau penugasan yang lain boleh. Nah ini semuanya ini harus tercover, bukan hanya ditulis tok. Nah dibuktikan bukti fisik. Misalkan hanya dari tugas, berarti penjenengan nanti nggak kolom tugas permapelnya, ngerti nggih? Ditambah karo pemenang dari luringnya, kolomnya seperti itu. Nah, caranya tuh dirata-rata, ketemu minimalnya sebagai ketentuan kriteria kelulusan. Itu caranya. Jadi tidak perlu seperti kemarin daki-daki ya. Jadi hanya ada 2 pertanyaan saja yang dijawab. Cara penentuan kriteria itu bagaimana? Dijabarkan. Cara menentukan kelulusan itu bagaimana? Dijabarkan. Ya. Kemudian dicari bukti fisiknya. Mengapa? Karena ini nanti diupload semuanya berkas-berkas link sudah saya sampaikan ke semua kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah sudah memberikan ke semua guru kelas 6-nya. Ya, karena baru pagi hari ini tadi. Saya berangkat dari kantor 7:30 belum ada, sampai di sini baru ada link-linknya. Gitu nggih? Oke, sekarang tahap awal. Yang panjenengan buat buka semua undangan. Ayo, undangan tentang kriteria kelulusan dhisik. Nek gawe kriteria mbek penentuan dulu mana rapatnya? Nah, berarti dhisik kriteria kelulusan. Buka undangannya semua. Ayo saya pandu. Panjenengan kalau ngecek nek salah tinggal silang-silang aja sendiri panjenengan. Sudah ada kertas kopnya, sudah ya, sudah ada surat keluar masuknya, sudah ada. Bentuknya terserah sekolah masing-masing. Ono sing ditulisi Surabaya dhisik ya. Nah, terserah. Ada yang mengharapkan keadilan guru kan gitu ya. Baru acaranya ditulis sehingga Surabayanya di bawah. Nah, kan gitu ya. Tapi kalau yang di atas sudah ada Surabaya tanggal, tidak usah double, bawahnya tidak usah pakai. Langsung mengetahui kepala sekolah. Karena yang melakukan undangan itu atas dasar disahkan oleh kepala sekolah. Jangan lupa ditandatangani stempel basah. Undangannya sudah betul. Jadi bunyinya acaranya agendanya adalah penentuan kriteria kelulusan. Yo undangannya ini nunggu agendanya. Nah sudah betul semuanya. Rapatnya ada 2, berarti undangannya ada 2, notulennya ada 2, daftar hadirnya ada 2. Sekarang tadi kan sudah tanda ya di kriteria karo penentuan kelulusan dulu kriteria. Nah sekarang saya tanya lagi, tanggalnya undangan kalau pelaksanaan rapat dulu mana tanggalnya? Undangan kemarin tidak.
saya sudah 4 sampling sekolahan saya dulu, mudah-mudahan tidak semuanya seperti itu. Ya dhisik undangane, ya baru menentukan kapan. Nggak oleh bareng undang tanggal 5, rapatnya ya tanggal 5, tak boleh. Harus ada jeda waktunya, H-1 atau H-2. Sekarang itu diteliti Bu, nanti kalau diupload. Nah, sudah ya. Nah, salah ya kan corak-corak ora jadi stipo, mbek pelok pulpen ngetik maneh ngono lho. Ya. Nah, jadi stipo kuwi kok diaku telek iku nek stipo. Nah, cara-cara dhewe jangan aplikasi sendiri akhirnya sekarang. Nah, saya tak mencoba ini ya. Nah, sudah ya, tanggal sudah ketemu ya. Oke. Kalau rapat, berarti yang diundang itu harus membawa buku notulen. Kelas 1 sampai 6 diundang, berarti gurunya juga bawa notulen. Salah satu peserta dijadikan notulis. Iya pada? Iya. Jadi dari hasil notulen itu mau apa daki apa persis dipindahkan ke kriteria kelulusan. Jadi nyambung. Gitu loh, nek diwaca kriteria kelulusan semuanya persekjennya punya ya sudah ya. Persekjen nomor 1 itu ya 2021. Nah, ketika itu nanti ditulis di situ nyambung karo notulennya. Ya, itu ya. Ojo notulennya betul kemarin itu loh, nah saya sendiri notulennya bisa alise buku uji. Iki rapat rapit tak mungkin namanya. Ketara negara PGW ya. Iya. Makanya tidak podo, sekarang itu tidak sama. Oke, undangan sudah, sekarang namanya notulen. Berarti tanggalnya harus ada jeda dengan tanggal undangan. Iya, Bu, kalau notulen itu tidak pakai kertas kok boleh? Boleh. Notulen tidak harus pakai kertas kok. Ini datang hadir Bu, pakai kertas kok. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Yuk, lekok-lekoknya kita rapat. Gawe notulen menentukan kriteria kelulusan. Misalkan undangan rapat dibuka, dimulai sesuai dengan undangannya dibuka oleh kepala sekolah. Nah, nemu caranya menentukan kriteria kelulusan. Bagaimana sih aku ini? Ya apa sih menentukan kriteria? Terserah panjenengan semuanya, yaitu mau ditakon mau. Nah, kriteria kelulusan itu nanti di notulen juga harus daki-daki. Jangan seperti ini nanti, misalkan ya. Untuk menentukan kriteria kelulusan, anak mempunyai apa mengikuti pembelajaran yang mempunyai rapor, misalkan gitu ya, mulai semester 1 sampai semester 7 misalkan ya. Nah terus di semester 1 sampai 7 tadi kalau penjenengan membuat seperti itu, bukti fisiknya dibuat DKN semester 1 sampai semester 7. Nah itu ditulis nanggone notulen tadi, ketemulah minimalnya sehingga nilai minimal rata-rata ketemu 75. Itu notulen ya seperti itu, itu notulen dhisik iki. Gitu caranya. Ya. Paham sampai di sini? Nah, Bu, menentukan kriteria kelulusan misalkan. Saya hanya mengambil nilai iki kalau nilai iki, boleh. Misalkan kriteria kelulusan saya hanya mengambil nilai US dengan UKK. Berarti DKN-nya hanya 2 kolom. Nah, kalau ada yang muda, cari yang muda. Bebas merdeka sudah panjenengan. Tapi daki-daki itu malu kudu ditulis di notulennya.
gitu ya. Wis dadi kudu ana bukti fisiknya. Ya. Yo nanti pengen ngecek, notulennya dicek unine ya apa. Bu, saya tetap menggunakan presentasi kemarin BK5. Tak coret karena lapor angel-angel. Tapi kalau dipertahankan silakan. Ya, 30% dari ini, 70% dari ini itu loh ya, boleh. Tapi nanti harus ditarik bukti fisiknya, digawe bukti fisiknya. Nah, ya 30% dari ujian nopo semester 1 sampai 7, ya 70% dari semester 11 sampai semester 12. Gitu kan dulu ya. Dibuat kolom-kolomnya bukti fisiknya. Ya, kalau penjara masa keberatan nanti berunding lagi milih sing gampang kriteria kelulusan. Iki cek nokulen lho ya. Di sini nokulen seperti ini. Nek nokulen wis dadi gampang, nokulen tadi ditarik namanya kriteria kelulusan yang ada persekjennya. Nah, dengan kehadiran siswa 85% misalkan gitu ya. Ini notulen. Jadi apa yang ditulis di notulen ditarik dengan bukti fisiknya. Intinya di situ. Jadi bukan hanya tulisan tok. Ya. Jadi DKM itu terserah panjenengan. Tidak ada seperti tahun dulu modelnya DKM. Nah, sampai di sini jelas ya. Jadi nek nulis semester 1 kalau semester itu buatlah bukti fisiknya. Nah, itu ya. Karena nanti diupload bukti fisiknya sesuai yang tertera di notulen. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa buku jika kecepatan jelas nih? Ya itu malu daki ini malu notulen. Kalau dulu kalau nggak ada kata-kata mudah. Nggih, monggo Pak. Untuk di lembar verifikasi undangan tidak dimasukkan di situ. Bukan lah Pak, mau saya. Ya. Undangan verifikasi ini tak? Iya. Oh betul. Panjenengan lihat validasinya. Apa ada undangan verifikasi hari ini harus dimasukkan yang saya centang-centang? Ada enggak? Enggak ada. Undangan untuk yang penentuan dan kriteria kelulusan itu. Loh, undangan yang di sekolah toh Pak? Iya. Loh, itu dimasukkan. Itu tadi tak bahas di awal nomor 1. Lihat undangan, ada kertas kopnya enggak, ada surat keluarnya enggak, kan itu tadi ya. Nah, ada tanggalnya yang dibawa Surabaya. Model undangan terserah sekolah masing-masing. Jadi nanti itu tetap diupload. Itu bukti fisik kalau melaksanakan rapat. Nah, notulennya ya diupload. Nah, karena itu adalah notulen rapat. Justru di dalam notulen itu ada tindak-tindak di situ. Nah, paham bentuknya. Nah, kalau nulisan kriteria kelulusan dia gampang, tinggal copy paste yang ada di notulen ditarik di situ. Nah, jadi kerjanya semua berada di notulen. Makan nggih? Ya. Jadi kalau penjenengan memang menulis dari semester 1 sampai semester 7, boleh kalau penjenengan mau ndak ada larangan nulis Merdeka Belajar. Yang dituntut nanti bukti fisiknya itu berupa DKN semester 1 sampai semester 7. Ini contohnya ya. Saya nggak buat rumus yang seperti itu, mau bebas. Oh, gak ujian era apa-apa. Mungkin betul. Iya. Kalau keputusan kriterianya nanti membuat, mira saya ambil dari ini, terus dijumlah kata-katanya kan gitu ya, ketemu minimalnya ya. Nah, di situ nanti kriteria kelulusannya. Minimal nilainya 75. Dia diprotes mengenai notulen, nanti ditarik lagi ke lembar verifikasi untuk
membuat kriteria kelulusan yang ada menimbang kalau buku dasar hukumnya itu loh Bu. Nah, itu di situ nanti. Siapa yang masih bingung? Pokoknya daki-daki nang notulen ya. Iya. Wis terserah bebas merdeka. Sementing ono biji sing muncul, ono bukti fisike sing diupload. Makanya pertanyaan cuma ada dua. Ya apa sing ono kriteria kelulusan itu? Di konsep, oh kok biji di rata minimalnya ketemu sekian. Selesai sudah. Bagi yang sudah terlanjur ada persentase yang bisa membuatkan bukti fisiknya ingin dipertahankan, monggo tidak ada larangan karena sudah merdeka. Indonesia Raya merdeka. Sampun berarti undangan notulen karo kriteria kelulusan ini harus sama. Ojo undangane gini, kemarin aja nih penentuan kelulusan kompetensi kelulusan. Ono tulisan yang jangan kita nggak tambah ya. Kalau sudah ada kompetensi kelulusan itu bukan penentuan kelulusan, itu adalah salah satu dari 8 standar. Kemarin saya di bidang saya ada seperti itu. Ya, penentuan kompetensi dasar yaitu kompetensi kelulusan. Jangan sudah sesuai dengan yang sudah diberi oleh dinas saja, yaitu yang pertama yaitu tentang kriteria kelulusan, penentuan kriteria kelulusan. Yang kedua adalah penentuan kelulusan. Sudah jadi kan kriteria kelulusannya? Jadi ada yang sudah betul? Ya apa-apa, karena dewi ya Bu ya. Seneng kan? Nanti kalau sudah begini kan hanya berapa menit aja selesai kok, pintar-pintar itu jambul tadinya. Oke, sudah bisa dilanjutkan ini. Nggak boleh dalam menengok ya. Tapi saya tetap menunggu kok dengan Bu Ariwati kesini. Konsekuensinya karena dimulai tanggal 8. Nanti terakhir mengupload tanggal 12. Ini iso aja tanggal 12, tanggal 11. Ojo dikit batas tanggal 12 dipes tanggal 12. Mari ngono dinas duwe program. Nek iki gak salah siji dikunci. Nah, biasanya kan gitu ya. Iki tabrakan. Mari ngono upload verifikasi dikunci sementara ke dinas. Ayo piye panjenengan? Gak ngenteni. Tidak ada jaringan atau error, auto maintenance, ya wis macam-macam 5.500 gitu ya. Iya. Jangan sampai nomor 12 ya maksudnya Bapak Ibu nggih, diusahakan secepatnya. Nek iso paling terakhir tanggal 11. Mudah-mudahan nanti ketika mendengar upload sistemnya itu enggak error. Nah, nek kadung error menurut penjenengan terkirim ternyata di sana kosong. Biasanya kan gitu ya. Di sini diisi, di sana kosong. Seperti tukin-tukin kemarin itu. Ya, dilihat sampai dewe ternyata di sana bahasanya error. SKP juga gitu. Nah, DP3 itu SKP ya. Di upload di sana tulisannya error. Kemarin banyak pengawas yang dikembalikan juga seperti itu. Ya mungkin internetnya lagi jalan-jalan ya. Oke. Selesai sudah tentang kriteria kelulusan. Ya, harus masuk berarti nanti harap. Bisa saya lanjut ya. Oke. Sekarang rapat manajer tadi daftar hadirnya. Ya, semuanya dua-dua daftar hadir, penentuan kriteria kelulusan. Gitu ya, sebagai kolom-kolom. Jangan saya verifikasi, ya saya sudah rapat dulu daftar hadir kosongan. Buku jadi bujui terus ini. Nanti sekarang ada dulu ya, segini. Ya, wajar melakukan akal lainnya, tapi nakal-nakalnya saya dulu. Ya, sportif semuanya. Ya, guru kelasnya itu guru yang reguler. Angel dari guru kelas ini. Anggernya kayak penentuan pelajaran baru ini request. Bu, saya jangan dijadikan guru kelas 6 lagi ya Bu. Ini sakit sing nulisan. Ya.
Saya dulu juga selama bekerja dari kepala sekolah tak aku bumi ya gitu saya. Aku tak kayak marahi tak ini koyo yo. Bu Puji pada kelas 1 dulu sampai lulus. Karena ini kita ngomong ya. Ngoceh terus ini. Paham sih ya? Saya lanjut yang penentuan kelulusan ya, tidak jauh beda. Ya, awas undangannya jangan sampai tanggalnya podo karo tanggal sing nanggone kriteria kelulusan. Ya, kriteria kelulusan dulu digawe, pas teman menentukan bukan terserah suka harus sama, sakarepmu. Ini loh bulan ini loh sekarang masih ada yang US. Nggak apa, ada yang masih US di wilayah Kenjeran. Berapa sekolah negeri ini padanya. Ada, nggak apa merdeka. Nggak boleh, nggak masuk akal. Nonton kriteria kesuannya kaya ini, dapet kaya ini. Ya itu jawaban ini digunting sampai naik dewe itu ya betul itu. Nggak boleh. Jadi satu hari rapatnya hanya satu saja judul. Iki mari ketika saya kan nggak tahu laksanaannya ya. Bucu masuk kayak misor ya, di masyarakat. Parah kok. Ya tanggalnya beda pelaksanaannya biasa dino. Masa kamu bucu nggak diundang? Ya kan gitu ya. Yang dilihat kan tanggalnya. Jadi dewi itu satu hari ada sini boleh. Nek ngono dipuji nang ngomong-ngomong ya gak awal. Ya, tapi nek sampean terus melaksanakan itu tidak dipanggil. Nah, karena tanggalnya beda. Ya Bu Puji ya percaya loh, tanggalnya beda. Kan gitu ya. Nah, sampai dulu itu. Monggo dilaksanakan ya pokoknya sepenting betul-betul dilaksanakan rapatnya tadi. Gue nek layanan akreditasi, buku-buku guru itu ya diminta satu-satu. Saya adalah guru kelas 1 nomornya, aku adalah dia dijaga apa sampai kepala sekolahnya tentang penentuan kelulusan. Itu duduknya, nah ditulis anda loh ketok bu, lagi ditulis itu mau sampai kita perbanyakannya menurut apa yang ditulis. Ya, nah sekarang kalau bisa kasih penonton ibu bu. Ya, terus pucuknya dimulai mana ya? Dekat dengan anda. Nggak apa-apa, cerita teknik gitu. Ya teknik. Puji pernah melakukan seperti itu, maka bisa dulu contoh. Ketika saya dikasih di SMP swasta kan harus menunggu itu. Absen hilang kabeh itu hanya nang keoperasian Dayani. Diisi kayak Pak Anyoman. Ya wes, saya tahu itu harapan mesti kok harus absen. Ya nggak apa-apa, bisa punya cara kok. Gitu nggih, ya wes laksananya 1-2 kali saya mengatakan kalau itu kewenangan juga oleh. Nah yang penting penjelasan mensiasati tanggalnya yang berbeda. Penentuan kelulusan ya pokoknya daki itu ditulis sama nggak jauh beda, cuma judulnya tok ya ngundang mana tentang penentuan kelulusan. Undangan itu dari mana? Ya jangan lupa ya surat keluarnya. Ini surat keluarnya itu diarsip nang buku surat keluar masuk ya. Ya harus diarsipkan. Ya bukti kalau sudah mengundang tanggalnya. Nah sama pengarahannya seperti di awal tanggalnya jangan sampai sama dengan tanggal rapat. Paling itu tanggal lu kode kabeh. Iya. Ayo, kewenangan doang tanggal kode kabeh. Diberi jeda. Ya, diberi jeda. Nah, kalau gurunya banyak, mungkinkah kepala sekolah atau tim dari ujian itu membuat undangan sebanyak guru? Tidak kan? Cukup satu saja yang dimasukkan ke proposal. Nah untuk guru-gurunya bagaimana? Supaya tahu kalau diundang, Bu, saya menempelkan di ruang guru. Nah, anak saya ngomong doang. Nah itu sesuatu ya hilang tuh. Diganti kalau pengumuman yang lainnya.
Oh WA, kok gak kehapus WA -nya? Disimpan kayak bintang dulu ya. Nah, di sekolah punya enggak yang namanya buku pengumuman? Ayo, punya enggak buku pengumuman? Iya, ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan ya. Yang berempat pada bapak di guru kelas 1 sampai kelas 5 mohon kehadirannya. Ya, dalam agenda 1. Nah, ya, kapan dan kapan pukul berapa di ruangan berapa. Ya, terus demikian surat. Nah, undangan kedua digunakan sebagai tepat datang pada waktunya misalkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terus Surabaya ditandatangani kepala sekolah, distempel oleh kepala sekolah. Terus diedar nomornya kayak loh Bu. Nah, misalnya ditulis telah membaca, bukan telah dibaca, telah membaca. Ya kan, bedanya kelas 1 nulis cewek, ada cewek. Ya, ini kelas 1 nomor 10 ya, kelas 1 10. Ya bolak-balik enggak apa-apa, enggak harus ikut kelas 1 disebut. Nek kepengin orang kaya ngono ditulis no. Nah, dan kalau kasih kelas 6 beliau-beliaunya tinggal tanda tangan. Nah, itu ya, sekolah harus punya itu ya. Harus punya itu. Karena aplikasi yang terbaru hebat luar biasa secara online, kewamban daki seperti ini. Ya, kalau sudah undangan dibuatlah notulennya. Rapat maneh menentukan penentuan kelulusan. Guru pasti ditanya, Pak Rubi, caranya nonton kelulusan ini harus ijazah itu apa? Nah, pasti ada yang bertanya kan? Nah, itulah yang dijawab oleh Pak Rubi itu nanti ditulis di notulen. Oh, di sekolahan kok. Nah, ini juga sebagai tulisan akhir dituliskan di ijazah. Maka untuk penentuan kelulusan cukup nilai US, nilai semester 11 ditambah nilai semester 12. Jadi muridnya kelas 6 tadi ditambah US ditambah UKK. Ini contoh kok uji. Mek ono 4 kolom DKM ini. Ya, ini 4 kolom. Sudah kalau penjual kepingin sing lebih monggo. Tidak ada ketentuan dilarang tidak. Yang penting bukti fisiknya ada. Tuntutannya hanya di situ saja. Ditulis notulen bahwa untuk penentuan kelulusan yang SD di sini tahun pelajaran sekian, maka siswa harus memiliki 1 nilai semester 11, nilai semester 12, nilai US dan kakak disik ya, nilai UKK dan nilai US. Sudah, nanti dimasukkan pleng, katanya kan ngeling sendiri ya, nanti rumus ya. Nah, akhir rata tengah ratanya nanti. Rata-rata itu ditulis mana? Nah, waktu ditulis notulen dhisik karepe ya apa harus mening-mening ya diterapkan. Nah, jangan hanya nilai rapor semester itu, mungkin semester itu. Ya, enggak boleh. Ya, harus disebutkan dengan minimal rata-rata yang dibuat kotak-kotak tadi. Ya, jadi tidak jauh beda dengan penentuan kriteria kelulusan. Nilai-nilai diserahkan kepada sekolah masing-masing. Intinya yang terakhir itu adalah semuanya itu setiap penentuan yang diminta itu ada bukti fisiknya. Yang ditulis pada penentuan kelulusannya ada dasar hukumnya, itu pun diambil dari notulennya. Nah, di notulen tadi ditarik membuatkan bukti fisiknya. Sama kok dengan yang kriteria kelulusan tadi. Paham Bapak Ibu? Jadi nanti notulennya ya ditulis untuk penentuan kelulusan diambil dari nilai semester 11 dan semester 12 ditambah US ditambah UKK sehingga ketemulah nilai minimal. Nah, golek minimal
minimal itu kok endi? Ya itu tadi buat kolong-kolong. Iya, wis apa sing paham, mantuk ini berarti wis paham. Nek cek ini berarti belum paham. Bagaimana? Paham semuanya? Nilainya tidak boleh ada komanya. Nilainya adalah nilai puluhan, nilainya 0 sampai 100. Nah, benar? Iya. Iya. Jadi sesuaikanlah dengan kondisi sekolah masing-masing untuk menentukan baik kriteria maupun menentukan kelulusan. Bebas, panjenengan ambil nilai apapun saja boleh, tidak ada larangan. Yang dituntut ada bukti fisiknya. Kalau ternyata memakai misalkan harus memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 11 atau semester 7, tidak apa-apa. Tapi penjelasan konsekuensinya harus membuat DKR-nya. Nah itu saja yang membedakan. Ya gampang tidak usah milih karena apa? Semester 1 sampai semester 12 kan sudah divalidasi kan raportnya dulu ya. Nah, sudah punya validasi standar kan ya. Iya, wes berarti boleh kabeh di sini. Ya, sehingga untuk ketentuan itu dikembalikan kalau nggak ada masing-masing. Makanya ibu rundingan mana ya biji oposisi digawe niku. Ditulis tak semua biji tulis. Nah, kalau sudah ditulis membuatlah bukti fisiknya. Di bukti fisik kok nilainya diatur dilihat ketemu ratanya toh. Nah, minimalnya piro baru tahu nanti. Kriteria kelulusan ada minimal sekian, penentuan kelulusan minimal sekian. Ini tahun kemarin kan enggak ya, minimalnya gak cocok berarti SKL. Sekarang sudah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Ya, jadi tidak ada ketentuan bahwa nilai kriteria kelulusan harus diambil nilai ini, tidak, terserah sekolah masing-masing. Yang penting panjenengan mengatakan seperti itu, membuat seperti itu, dibuatlah bukti fisiknya. Sehingga kemarin ada yang ambil, tidak apa-apa dia mampu kok. Membuat DKN seperti yang tahun kemarin, tidak apa-apa. Di notulnya harus ditulis. Nah, DKN yang tahun kemarin itu semester berapa sampai semester berapa? Boleh, nggak apa-apa. Kalau penjelasan kepingin buat yang simpel boleh. Yang penting dijelaskan, ya nilai yang diambil itu dijelaskan di notulennya. Terus ditarik nanggone kriteria yang ada dasar hukumnya. Ngerti ya Bapak Ibu? Jelas? Wes, cocok bingung suka bingung, pasangan harus pintar. Tidak usah repot-repot. Kalau penjelasan kesulitan kemarin boleh, yang penting harus betul-betul bukti fisiknya dipertanggungjawabkan. Nah, Bu, aku buat nilai kelulusan seperti buku uji tadi, tak ambil semester 11, semester 12, ditambah nilai ujian sekolah, ditambah UKK, selesai. Ya UKK disik berarti ujian sekolah ya, jadi hanya 4 kolom nanti. Nama anak atau ditulis lengkap ya, nomor-nomornya tulis lengkap. Terus nilai apa yang diambil, permata pelajarannya apa. Bu, saya pintar kemarin aja karena saya sudah punya filenya. Boleh, tidak ada larangan. Yang penting penjelasan bisa menunjukkan bukti fisiknya. Terutama di notulennya harus daki-daki. Punjere namanya notulen. Nah, notulennya tidak berbunyi, bingung nanti dinas. Berarti gak dirangkapno. Notulennya digawe sakarepe dhewe. Seperti ono tulisannya notulen tidak. Justru notulen itulah nanti akan dipakai acuan koreksi. Nah, notulennya sebagai koreksi tuh. Kalau notulennya ujian ono iki didelok bukti fisike. Ono. Notulennya ini delok ono iki delok bukti fisike. Ono. Itu lho. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Ada yang belum paham silakan bertanya ke guru.
uji, ayo sering pokoknya sekarang penilaiannya diserahkan kepada sekolah masing-masing. Seperti tahun kemarin tidak ada larangan, ya silakan, tidak ada larangan. Yang penting notulennya betul-betul dibuat rapat tenangan. Nah, jadi terjawab isi notulen dengan bukti fisiknya. Gitu ya. Ada yang bertanya silakan monggo. Semuanya nanti diupload ya. Ada undangan, ada KHD, ada notulen, ya, ada yang verifikasinya, baik yang kriteria kelulusan maupun penentuan kelulusan. Jadi apa mau silakan yang mau bertanya. Bebas merdeka lah Indonesia Raya ini. Kalau mau bertanya monggo, ayo monggo senyampan kita ketemu, ya, sampai di sekolah nanti televisi, ya, iya. Facebook supaya gampang aku seperti kemarin monggo, tapi betul-betul harus dituangkan di notulen. Dari notulen ditarik. Nah, ini kriteria kelulusan tinggal adopsi saja kok. Sehingga nyambung gitu loh. Nek kriteria misalnya diwacok, oh nang notulennya ono gitu loh. Kriteria penentuan kelulusan dibaca, oh iya ono nang notulennya. Oh ono bukti fisiknya. Gitu. Makanya saya beri di awal ini supaya punya diupload wis ono sing salah. Saiki sing salah-salah diorek-orek diri. Nah, enak ya. Nanti di rumah langsung dikerjakan. Kalau mau kesini lagi monggo. Saya tak hubungan dengan suara itu ditunggu sampai pukul berapa. Kira-kira saya tanya, apakah hari ini Panjenengan bisa kembali lagi ke sini atau besok? Besok. Kalau besok kita tetap ruangan yang tadi ya. Nah, yang merasa hari ini sudah benar, sudah valid, di notulennya sudah letak, ini daki-daki cocok kalau kriteria nyambung kabeh bisa diserahkan kepada pengawas. Yang masih revisi besok, tetap tempatnya di sini ya. Pukul berapa besok anak-anak? Pukul 8. Iya, saya tunggu ya, pukul 8 ya. Oke. Iya kakak di kelas 6 ya apa ini? Ya bilang nampak malik di nampak jalan kakak diundur. Nah, karena pas saya besok jam 1 ya untuk rapat pengawas di tak nyuruh ya. Kakak D-nya sudah mundur apa lagi? Khusus kelas 6 ya besok ya. Ini kan lebih penting ya. Kakak D-nya diundur besok ya penting. Nanti tak memiliki tak jawabnya juga. Karena memang masih banyak yang revisi, artinya penyempurnaan. Nggak salah kok penjenengan, disempurnakan. Ya kan nggak berusaha seperti tahun kemarin boleh. Yang dilihat itu adalah notulennya, terus daki dorong. Nah, itu loh. Ya dicocoknya ya nanti ya, jadi nyambung semuanya itu nyambung. Nah, itu ya. Kesepakatan kita bersama. Maka untuk kegiatan ini bagi yang sudah benar silakan ke pengawasnya masing-masing. Bagi yang masih ingin disempurnakan silakan disempurnakan. Bu, kalau nanti saya ke kantornya dipuji boleh? Bu Puji hari Senin ini bilang nanti agenda kemana-mana. Tak tunggu sampai pukul 4. Nah, monggo ke kantor saya. Enak itu di rumah tugas. Nah, cepat ada pelaporan dari Kecamatan Semampir ini. Ya, untuk uji ya bisa nanti saya tunggu sampai pukul 4 di kantor apabila sudah selesai. Sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Iya Bapak, monggo. Sebentar. Untuk apa? Dalam kriteria penentuan kelulusan kita ujian tulis dan UKK begitu. Ujian tulis dan UKK dibagi 2 gitu. Loh,
Monggo. Dan terus kemudian apakah kita membuat kolomnya penilaian ujian tulis dan UKK begitu? Monggo, itu sudah merdeka Pak. Terserah penjelasan membuat bagaimana. Seperti yang dinotulenkan tadi ada bukti fisiknya. Dinotulen ditulis Pak. Misalkan ujian tulis, misalkan ada Pak notulennya. Ditulis. Kepingin langsung di rumah Pak, monggo dibuatkan kolom-kolomnya ujian tulis. Nah, US bla 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 bla. Oke. Apakah jelas? Iya, memang perlunya di situ. Notulen itu harus betul-betul berbunyi. Tidak seperti tahun-tahun kemarin semua banyak notulen untuk teman-teman perluasan dibuka oleh kepala sekolah. Kemudian, nah, L sak ini, P sak ini dinyatakan lulus semuanya 100%. Nah, kan gitu ya. Sekarang dibentuk seperti itu. Apa yang ada di notulen untuk penulisannya terserah panjenengan, diserahkan ke sekolah masing-masing. Yang penting adalah ambil yang mudah saja. Kalau enggak ujiannya oleh kok. Iya, enggak ujian kan boleh. Enggak ada UKK ya boleh. Iya kan? Boleh. Ya merdeka. Makanya pesan dari dinas di notulen tadi itulah perlu dijelas-jelaskan. Nah, ini jelas ditarik nanggone kriteria lulusan yang ada persijenya itu. Tidak ada sulitnya toh? Tidak ada. Diadopsi gitu aja, copy paste untuk ya, untuk di KM bebas ya. Padahal punya file tahun kemarin dipakai lagi boleh. Ya, tidak ada larangan. Berarti kalau yang pakai tahun kemarin di notulennya harus juga ditulis. Bukti fisiknya berupa DKM yang di print. Nanti itu di-upload. Nah, jadi buktinya itu ditulis meskipun di print, di-upload. Dicocok makanan nang notulennya, dibuka mana nang kriterianya. Oh, nyambung kabeh wis bener. Ayo senyapa ketemu, nggih. Ijazah monggo, kalau memang itu persyaratan sekolah setempat diminta, jadi sekolah sudah menyiapkan tulis apa, tapi begitu ya. Iya. Yang menjadi pertanyaan, piye ngene iki? Kok gak podo ngene iki? Ya apa di Pak Rudi? Kalau pertanyaan kalau ini, memang dari tahun seperti itu ya? Enggak ya? Kok masih enggak dong? Itu data yang SMP negeri ngono kan? Diminta seperti itu. Rapot, bukan nilai ujian kan? Nah, ini rapot itu ya harus dadi sih. Loh, kok cuma aja coba sementara? Ya wis rapot itu. Ya. Nanti Bu Titin, nanti sebelum pulang monggo sharing dengan teman yang sudah bisa menjawab. Karena di online kan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Mana yang harus diambil? Nanti rapot saya isi mbok kayak kalau rapot saya nanti hari rapot.
SKL makanya kan mesti digawe mateng iki. Jangan ada yang sementara. Iya nek biyen SKL dirubah iki wis ora Indonesia merdeka pisan. Merdeka belajar makanya buatlah seminimalis mungkin sehingga tidak akan terjadi seperti tahun kemarin. Wis gawe daki-daki begitu nilai bisa kan UN. Bisa kan UN mungkin. UN nyamuk betul, gak cocok. Akhirnya ganti SKL kan gitu ya. Nah sekarang kan sudah ujian sekolah, gak ujian oleh biji kok. Begitu Bu Titi, jadi gak bisa berubah lagi. Kalau dulu kan ujian nasional, sekolah membuat SKL, terus ganti-ganti nilai ini sakmini, nilai ini sakmini, kan gitu ya dulu ya permakul ya, terus dicukup ratakan kan. Nah, begitu nilai UN anak-anak turun, jadi loh. Nah, kok anakku kalau siji misalkan nilainya di bawah yang saya buat, berarti merubah SKL anak ini dinyatakan lulus. Begitu ya. Kalau sekarang tidak, ya sudah tentu dewe. Ya, jadi sudah akan jadi panjenengan yang sudah perso nilai-nilainya anak-anak. Nggak perlu kan dinas-dinas kan untuk masuk nilai itu keluar dari sekolah masing-masing Bu Titi. Nilainya kan sudah ngumpul kan sudah dimici-mici di kolom-kolom sudah kelihatan. Nah, ngoten nggih Bapak nggih. Dilihat lagi proposalnya, kemarin masih ada tak bermundur gede dari penentuan kriteria kelulusan itu loh, ini isi tulisannya. Mengikuti ujian nasional yang nilainya nanti diambil dari teko dinas pendidikan kota Surabaya. Itu sih gak bisa buat guru ini Pak. Ayo buka kelas sendiri tak ngomong itu lah, cek mau izin tuh. Makanya saya kemarin ini saya punya tak sekolahan sih. Nah sekolah sebagai sampling temuan saya apa tak sampaikan. Andai kata sudah benar hari ini ya sudah kita tanda tangani, tidak perlu direvisi. Sajane Pak, Bu, pengarang ini bukan dari pengawas loh, dari kepala sekolah penjenengan masing-masing. Karena semenjak Pak Omo menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pengawas kapan bicara apa? Saya merapat ke kepala sekolah dan koordinatornya. Ya, alasannya ngesak kok karo pengawas timbangan melaju sekolahannya adoh. Di Eman mau duduk manis nang kantor garap tupoksinya. Di Eman pengawas. Makanya saya percaya dengan kepala sekolah yang menjadi rapat. Tapi ngapunten saya tidak dapat kepala sekolah, pasti saya minta linknya kepala sekolah BK5. Mohon ibu dibantu supaya ibu bisa masuk ke situ. Supaya saya tahu materi itu apa. Nah, tapi pengawas harus punya nakal, merayu wong dinas. Nampak Aris, nampak Gedik, minta materinya. Ini jam 11 ada 3 ini. Ini kira-kira kepala sekolah yang gak nerano. Tugas kepala sekolah kan sebenarnya menjelaskan. Tapi karena kemarin saya repot datang ke sekolah-sekolah, memang pelaksanaannya harus datang ke sekolah. Ini pengawas itu kalau nah, ini kok pedine wakil yang paling nyanyi. Dikira nanti Bu Puji setiap datang sekolah A, sekolah B, sekolah B, sekolah B. Itu dihitung kan kepala dinas Bu. Makanya suruh duduk nanti di kantor. Ini apa-apa langsung kepala sekolah. Aku udah seneng tau sekolah. Nek ngerasa udah WA-an mulai. Iya, kangen-kangenan. Itu aja. Paham Bu Titin? Menilai sudah ditentukan sekolahan. Awas, tidak ada ujian nasional. Ayo, kemarin itu juga ada ujian nasional, saya melihat itu ya Allah. Kapan sih sekolahan ada ujian nasional? Nek ditawari ini yang tahun kemarin Bu. Loh, ini jawaban yang kemarin. Enggak perlu kan masa pandemi COVID loh. Gurunya kontak masuk dari lurik kalau ujian nasional kok. Ya dilihat ya, dokumen 1 kemarin juga masih ada. Jadi itu perkara ujian nasional ini sekarang ujian nasional. Ya, oke.
Bagaimana Bapak Ibu? Ayo silakan banyak pertanyaan untuk uji. Jadi nilai yang ujian sekolah ini itu mau terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini Bapak Ibu teman penjenengan, kriteria kelulusan itu sebaiknya diadakan rapatnya setelah ujian atau US atau sebelumnya itu. Kalau pendapat penjenengan bagaimana? Nah, misalkan ya, sekarang sudah ada ujian ya, wis pokoknya boleh uji ya. Misalkan bulan Juni itu ada juknis dari dinas, rabu-rabu pelaksanaan ujian sekolah itu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sudah tahu toh? Nah, berarti sebelum ujian ini sudah menentukan kriteria kelulusan. Ngerti ya Bu? Ya putih visinya 3 murid-murid toh, nek sudah pelaksanaannya. Oke. Inggih. Saya tambahin lagi nih Bu nggih. Ini wis merdeka belajar. Jawaban dari Pak Luki tidak salah, benar juga. Ya, makanya diserahkan ke sekolah masing-masing, tidak ada ketentuan A sampai Z. Panjenengan mau menentukan kriteria setelah ujian boleh. Nah, saiki ujian tadi contoh ya. Sekarang itu masih ada yang melaksanakan ujian. Nggak apa-apa, monggo. Yang membedakan itu adalah tanggal pelaksanaannya antara undangan dengan pelaksanaan rapat. Ini harus ada bedanya. Bu, setelah saya punya notulen, nah undangannya tanggal 5, rapatnya tanggal itu Pak ya. Terus untuk kriteria kelulusan yang ada dasar bunya, apakah boleh saya buat tanggal 7 seperti notulennya? Boleh. Nah, karena tinggal mengadopsi hasilnya toh, boleh jadi sudah. Tanggalnya nggak usah beda, ya sudah samakan dengan tanggal notulennya. Oke, ini perwakilan dari teman-teman. Jawabannya lebih tidak salah, boleh ya, menentukan kriteria sebelum ujian boleh. Nah, bukti fisiknya bagaimana? Ya ngeteni. Nah, misalkan kan satu hari ono rapat itu terus disisipi, biasanya kan gitu ya sekolah-sekolah ya. Iya. Nah, itu nanti dirubah tanggalnya supaya bisa berdiri sendiri, itu bagaimana? Ngerti deh. Jadi boleh, atau setelah ujian mau melaksanakan boleh, setelah UKK boleh. Yes, boleh ujian yang gak oleh apa meneh nonton kriterianya. Nilainya harus wakil, ya, nilai PH, nilai tugas-tugas, portofolio dari murid, ya wakil bisa saya percaya. Ya selama COVID ini. Walaupun hanya 10 soal, anak mengerjakan seminggu sekali baru jadi, anak sing ngono ya. Ono sing sak ulang, adek mari tugasnya. Memang kita dilatih untuk sabar. Nek sabar imunnya meningkat. Nah, ya. Terjawab Bu sudah? Alhamdulillah. Nggih, sami-sami. Ada yang mau tanya lagi? Ya, sesuai lah ini tak lah tanya jawab supaya sempurna semuanya. Paham ya Bu nggih? Jadi yang didaki-daki tadi apa bahasa daki-daki di notulennya ya Bu nggih. Nah, jadi jangan hanya tulisan, dijabarkan. Nah, ya, ketemu minimalnya berapa semester koro dibuatkan bukti fisiknya. Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, yang sekarang misalkan sudah ada sebagian yang benar, ya saya juga fleksibel saja, ya fleksibel kok sementing harus konsekuensi betul-betul dilaksanakan karena ini sifatnya adalah nanti online, nek konangan ya dibalik ini itu pengawasan tanda tangan,
loh aku kebagian kok ini lo tak kayak kemudian sebenarnya tak tanda tangannya ini disik lo ternyata ya tak dibener lo yang salah ini lo Bu ya sehingga tidak bisa dipegang tanggung jawabnya. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, yang kurang jelas boleh bertanya lagi ya, yang wilayah binaannya Bu Ariwati bisa masuk ke Bu Ariwati menyampaikan hasil-hasilnya. Kalau ada memang kurang undangan tok, ya karena kurang undangan saja, insya Allah kami selaku pendamping panjenengan ya tak taikkan saja. Nanti dengan verifikasinya jangan sampai dicentang-centang ya, kosongan saja. Arsip sekolah dijilid. Tapi sebelum dijilid nanti kan di-upload begitu ya tidak perlu dijilid dulu. Oh iya, lupa saya kemarin juga menemukan seperti ini. Ada 2 kalimat, soal 1, siswa dinyatakan lulus bla bla bla. Setelah saya lihat notulennya gak ada tulisan seperti itu. Terus di bawahnya ada tulisan begini, siswa dinyatakan tidak lulus. Itu dulu ya, dosa. Lulus kabeh kok. Nah, tetap mungkin diisi dengan kata yang lain. Lulus diambil nilai apa? Nah, tidak lulusnya dosa. Nah, nomor 2, siswa yang lulus. Nah, jangan lupa untuk sikap-sikapnya yang kaki 1, kaki 2, dan 4-nya jangan lupa minimal mendapatkan perilaku baik. Nah, itu apa baik itu? Nomor 2 ditulis tentang apa? Nah, tentang kejujurannya Pak, benar ya? Tentang apanya Pak? Sosialnya Pak, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ditulis. Nah, di notulennya ditulis sehingga anak ini mendapatkan nilai baik, minimal baik. Ya kalau ada kemarin ada temuan soal ini. Jadi ternyata notulen itu penting sekali, ya, karena memang rapat kenangan. Sudah ya Bu ya, jadi saya tulisannya tidak lulus. Engkau nih gawe tabel, kalau tulisannya lulus, tolong ya tulisannya lulus terus. Jangan apa ini, sacret, apa seret itu, SDA. Nah, ya lulus masih muridnya 100 gak lulusnya ke 100. Nah, karena mau mengambil dapur ijazah itu harus lulus tulisannya seperti itu. Tidak mau lulusnya siji, misalnya diseret nih, nggak boleh ya, tetap ditulis lulus. Oleh sekitar air itu lebih copy-paste dan berat kalau buka akses bisa. Oke, saya tutup dulu. Nanti kalau ada yang bertanya silakan maju ke depan, mungkin kurang jelas. Saat ini Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan yang saya beri arahan hari ini panjenengan paham semuanya. Walaupun yang seharusnya ini yang menerapkan seperti ini adalah kepala sekolah masing-masing. Berdasarkan temuan Bu Puji kemarin ke sekolah, ya akhirnya Bu Puji memberikan untuk pengarahan di awal seperti ini. Ya, besok harus sudah selesai semuanya. Itu ya, hari ini kalau mau ke Bu Puji, saya tunggu di kantor. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.